Welcome to the Baseface Network. I am a queen card. You wanna be the queen card? 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 쳐주러 Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi mengenai supervisi pendidikan yang saya ketahui. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Secara bahasa, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Jadi, yang dimaksud supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Kegiatan supervisi dahulu banyak dilakukan adalah inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Supervisi masih serumpunan dengan inspeksi, pemeriksaan, dan pengawasan, dan pendidikan. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau orang yang berposisi di atas, seperti pimpinan, terhadap hal-hal yang ada di bawahnya seperti guru atau staf. Yang melakukan supervisi pendidikan disebut supervisor. Di bidang pendidikan disebut supervisor pendidikan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan, termasuk kategori supervisor dalam pendidikan adalah kepala sekolah, pemilik sekolah, dan para pengawas di tingkatan kabupaten atau kota madya, serta staf di kantor bidang yang ada di tiap provinsi. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dalam supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, membantu guru agar dapat mengerti tujuan suatu pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang akan dihadapinya. Nah, kemudian yang ketiga, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara yang demokratis. Yang keempat, menemukan kemampuan guru dan kelebihan tiap guru, serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan guru tersebut. Yang kelima, yaitu membantu guru dalam meningkatkan kemampuan guru tersebut mengajar di depan kelas. Kemudian yang keenam, yaitu membantu guru baru dalam masa orientasinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tingkatan perbaikan siswa tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fungsi utama. Fungsi ini membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya perkembangan individu para siswa. Yang kedua, fungsi tambahan, yaitu fungsi yang membantu sekolah membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan berkontrak dengan masyarakat dalam rangka penyesuaian diri. Materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis supervisi pendidikan.
Supervisi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada masalah akademik. Yang kedua, supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi. Yang ketiga, supervisi lembaga, yaitu menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang ada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Dalam supervisi juga ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Yang kedua, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang ketiga, supervisi harus saintifik dan efektif. Yang keempat, supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada para guru-guru. Yang kelima, supervisi harus berdasarkan kepada kenyataan. Yang keenam, supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan self-evaluation yang dikarenakan karena prinsip-prinsip ini merupakan kaidah-kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan landasan di dalam melakukan supervisi. Maka, hal itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para supervisor, baik dalam konteks hubungan supervisor dengan guru maupun di dalam proses pelaksanaan supervisi tersebut. Tipe-tipe supervisi pendidikan. Yang pertama, tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, yang mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati apakah guru yang bertugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe yang sebelumnya. Kalau dalam supervisi inspeksi, bawahan diawasi secara ketat dan harus menuruti perintah atasannya. Pada supervisi ini, para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Misalkan, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik pengembangan materi, pemilihan metode, maupun alat pembelajarannya. Yang ketiga, ada tipe koersif. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi yang sifatnya memaksakan kehendaknya atau sesuatu yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Supervisi ini mungkin masih bisa diterapkan secara tepat untuk hal-hal yang bersifat awal. Contohnya supervisi yang dilakukan kepada guru yang baru mulai mengajar. Nah, dalam keadaan demikian, supervisor tidak bertindak tegas. Yang disupervisi mungkin menjadi ragu-ragu dan bahkan kehilangan arah yang pasti. Yang keempat, ada tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dalam supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha sebelum mendapatkan arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Sedangkan dari sisi negatifnya, kurang adanya kepercayaan kepada guru dan karyawan bahwa mereka itu mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi, dilatih, dan dibimbing oleh atasannya. Nah, yang terakhir ada tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Selanjutnya yaitu teknik dalam supervisi pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama individu, yang kedua kelompok. Nah, yang pertama individu ini mencakup kunjungan kelas. Kunjungan kelas adalah kunjungan yang dilakukan untuk melihat guru sedang mengajar di dalam kelas. Seperti yang saya lakukan kemarin waktu berkunjung ke kelas 2 di MI Persis Gandong. Kemudian yang selanjutnya mengadakan observasi kelas, yaitu kunjungan ke sebuah kelas untuk mengamati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung dalam kelas tersebut. Yang ketiga, mengadakan wawancara.
Wawancara ini apabila supervisor menghendaki jawaban dari individu tertentu, seperti kemarin teman saya waktu di MI Persis Gandok ada yang melakukan wawancara dengan supervisor di MI Persis Gandok tersebut. Yang kedua, kelompok ini meliputi yang pertama mengadakan rapat. Dalam kegiatan ini supervisor dapat memberikan pengarahan atau directing, mengkoordinasikan atau coordinating, dan mengkomunikasikan atau communicating mengenai segala informasi kepada guru atau staf yang ada di sekolah tersebut. Kedua, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Dan yang terakhir yaitu melakukan seminar. Nah, kesimpulannya yaitu supervisi pendidikan adalah proses pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang supervisor pendidikan terhadap guru. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan umpan balik kepada guru tersebut mengenai kegiatan belajar mengajar mereka dengan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan serta memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, mungkin cukup segitu saja materi supervisi pendidikan yang dapat saya ketahui. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.